PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Selamat jalan, Bentar. Harus ke utara. Anjani, Dewi Anjani anakku, kau berada di mana, nak? Ini aku, ibumu. Aku mencari kau. Selamat tinggal semuanya. Selamat jalan. Kang Tanu, Nyai Tanu, saya mengucapkan terima kasih yang tidak tara. Budi Kang Tanu dan Nyai terlalu besar. Saya berjanji, bila saya sudah bertemu dengan ibu saya akan kembali ke sini untuk membalas budi Kang Tanu dan Nyai. Terima kasih sebelumnya, Neng Anjani. Tapi ya, janganlah terlalu diingat-ingatnya. Yang penting Neng Anjani mah cepat bisa bertemu dengan ibu Neng. Iya. Aki Bodor. Aduh, ada naon. Berkat Aki, saya bisa sembuh dan kuat. Terima kasih, Aki. Sama-sama, Neng. Hati-hati di jalan. Jangan mudah percaya pada omongan orang. Lebih baik percaya pada diri sendiri. Iya, Ki. Neng Anjani, ini kudanya. Iya. Kuda ini biar kuda kampung, tapi kuat. Dan bisa lari kencang, Neng. Terima kasih, Juro. Kau baik sekali memberi aku kuda. Sama-sama, Neng. Selamat tinggal semuanya. Selamat jalan. Iya. Daulat Ayahanda Brahma. Bentar. Kau telah kembali. Kemarilah. Ananda menghaturkan sembah. Sembahmu aku terima. Daulat Ayahanda. Bagaimana hasil perjalananmu ke Gunung Lawu? Kakang Brahma. Nah, itu bibimu Mantili. Penjaga pintu gerbang melaporkan kau memacu kuda dengan kecepatan tinggi memasuki gerbang istana. Itulah makanya aku buru-buru ke sini. Daulat Bibi Mantili, saya ingin segera menyampaikan hasil perjalanan saya ke Gunung Lawu. Lekas, ceritakan. Daulat Bibi, begini. Ketika saya tiba di Gunung Lawu, Dewi Anjani belum tiba. Anjani belum datang di Gunung Lawu? Benar, Bibi. Tapi Lasmini ada? Ada, Bibi. Lalu? Saya ceritakan semuanya kepada Lasmini. Bagaimana sikap dia? Ya, dia nampak sangat terkejut, pucat dan gemetar. Lalu dengan panik berangkat meninggalkan Gunung Lawu, mencari Anjani. Mencari Anjani? Lasmini merasa cemas kepada keselamatan Anjani. Sebab seharusnya yang datang terlebih dulu di Gunung Lawu adalah Anjani. Dan saya belakangan. Tapi ternyata saya yang terlebih dulu datang. Anjani belum biasa melakukan perjalanan jauh. Apalagi sendirian. Tentu perjalanannya itu akan lambat sekali. Benar, Bibi. Lalu? Saya dan Lasmini bersama-sama menelusuri jalur perjalanan yang diperkirakan dilalui oleh Anjani. Yaitu jalan-jalan yang wajar. Sebab menurut perhitungan saya dan juga Lasmini, tidak mungkin Anjani akan melakukan perjalanan seperti kaum pendekar. Yang dapat melewati alam yang ganas. Kenapa harus bersama-sama dengan Lasmini? Bukankah bisa melakukannya sendiri-sendiri? Kau bisa berangkat terlebih dulu, baru Lasmini. Sebab tujuan kami sama, Bibi. Arah perjalanan yang akan dilewati sama. Orang yang dicari juga sama. Jadi apa salahnya dilakukan secara bersamaan? Iya, si Lasmini tentu saja senang sekali. Sebab itulah yang dia inginkan. Tidak juga, Bibi. Semua itu terjadi secara kebetulan saja.
Karena saya lihat Lasmini benar-benar panik. Kecemasannya terhadap Anjani tidak dibuat-buat. Nampak jelas bahwa dia sangat mencintai Anjani. Di ibu kota kerajaan Sumedang Larang, barulah kami berpisah. Saya terus ke selatan menuju ke sini, Lasmini ke utara menuju ke Pajajaran. Ke Pajajaran? Mau apa dia ke Pajajaran? Tujuan utamanya bukan hendak ke Pajajaran, melainkan akan menelusuri jalan-jalan yang menuju ke Pajajaran. Kalau-kalau Anjani masih berada di wilayah Kulon, belum melintasi perbatasan wilayah Kulon dan wilayah Wetan. Jadi sampai di Sumedang Larang, belum juga bertemu dengan Anjani? Belum, Bibi. Anjani pasti mendapat hambatan. Sebab selambat-lambatnya menempuh perjalanan, tidak akan terlalu lambat seperti itu. Saya berniat akan terus mencari Anjani. Kakang Brahma, menurut Kakang Brahma, bagaimana? Kita menghadapi sebuah teka-teki yang disertai berbagai kemungkinan. Dan kita dituntut untuk bisa menemukan jawabnya. Benar, Kakang. Kita tidak perlu memberi laporan kepada tumenggung kita Nyali di Pajajaran. Sebab hanya akan menambah kesedihan dan kecemasan mereka saja. Lagi pula, mereka sudah menyerahkan semuanya kepada kita. Apapun yang akan kita perbuat, mereka akan setuju. Benar, Kakang. Yang paling berkepentingan dalam hal ini adalah kau, Bentar. Benar, Ayahanda. Anjani tunangan saya. Jadi saya harus menjaga keselamatannya. Iya. Bagaimana sikap Lasmini terhadapmu? Setelah dia tahu bahwa kau tunangan anaknya. Mantili. Maaf, Kakang Brahma. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya ingin tahu saja. Sebab tugas Bentar selain mencari Anjani, juga sekaligus menyelesaikan persoalannya dengan Lasmini, bukan? Iya, kau benar. Lasmini sangat mendukung sekali, Bibi. Dia nampak setuju sekali Anjani berjodoh dengan saya. Tidak cemburu? Mantili. Kau ini seperti anak kecil saja. Tidak apa, kan? Sekali-sekali kita bicara perkara yang cengeng. Sama sekali tidak cemburu, Bibi. Kecewa juga tidak. Apalagi sakit hati. Tidak sama sekali. Dia memang berdosa. Mencintai anak kecil. Bukan perkara itu, Bibi. Lalu? Dia telah melanggar janji. Sebab dia telah berjanji pada saya bahwa akan pergi jauh. Dan tidak akan menginjak tanah Jawa lagi. Tapi ternyata kembali. Sehingga ketika melihat saya datang di Gunung Lawu, dia nampak sangat ketakutan. Kau tidak perlu heran. Sebab Lasmini orangnya begitu. Angin-anginan. Janji apa saja yang dia ucapkan tidak akan ada artinya apa-apa. Dan dengan penuh sadar, dia akan begitu saja melanggar janji dengan seenaknya. Iya, tapi dia bersumpah bahwa bukan dia yang telah membuka rahasia besar, yaitu tentang siapa ibu kandung Anjani. Iya, dalam masalah itu, aku kagum sama dia. Bahwa dia benar-benar tidak mau merusak kebahagiaan rumah tangga bekas suaminya. Benar, Bibi. Kakang Brahma, apakah tidak sebaiknya kita juga turut mencari Anjani? Aku rasa jangan dulu. Sebab kemampuan Lasmini di dalam mencari jejak bertingkat dengan kita. Tidak akan terlalu sukar bagi Lasmini untuk dapat menemukan Anjani. Lalu saya bagaimana, Ayahanda? Sebab saya pun harus mencari Anjani. Meskipun kepandaianmu dalam dunia persilatan masih hijau, tapi nasib keberuntungan tidak mengenal tingkatan. Jadi kau memang harus pergi mencari Anjani. Daulat Ayahanda, saya segera berangkat. Benar juga. Dengan menunggang kuda, aku bisa menempuh perjalanan dengan cepat. Dan syukurlah, sampai aku tiba di kaki Gunung Lawu ini, aku tidak mengalami hambatan atau rintangan apa-apa. Aku sudah sampai di kaki Gunung Lawu, dan aku harus mendaki sampai ke puncak. Menurut Basri, padepokan Ibunda Lasmini tidak berada di puncak, melainkan di lereng. Tapi di lereng sebelah mana letaknya padepokan itu? Nah, lebih baik aku bertanya kepada penduduk yang berada di sekitar wilayah kaki Gunung Lawu ini. Nah, itu ada seorang petani sedang menjangkul di ladang. Aku akan bertanya pada dia.
Sampurasun. Permisi, Paman. Saya hendak bertanya. Silakan, Nak. Apakah Paman tahu bahwa di lereng Gunung Lawu itu ada sebuah perguruan silat? Oh, ada, Nak, ada. Letaknya di lereng sebelah mana, Paman? Di sebelah barat, Nak. Oh, Dari sebelah sini juga ada jalan yang mendaki sampai di padepokan itu. Tapi jalannya pendek dan curam. Naik kuda berbahaya, bisa tergelincir, jatuh ke jurang. lalu yang baik lewat mana? Lewat sebelah tenggara, Nak. Jalan pendakian di lereng sebelah sana itu baik, agak datar dan tidak berbahaya. Lebih dekat lagi. Baiklah, Paman. Saya akan lewat sebelah tenggara. Terima kasih. Ya, sama-sama, Nak. Nah, guru sudah pulang. Tapi guru biasanya tidak pernah berjalan kaki sambil menuntun kuda. Tapi terus menunggang kuda sampai ke depan tangga pondokan. Bukan. Bukan guru. Gadis itu serupa benar dengan guru, tapi masih muda sekali. Siapa dia? Apakah Guru Lasmini telah menjelma menjadi muda kembali? Sampurasun. Rampes. Benarkah ini perguruan anggrek jingga? Benar. Apakah Bibi Ibunda Lasmini ada? Bibi? Ibunda? Kau siapa? Anjani. Anjani? Iya, aku Anjani. Oh, kau anaknya guruku, Guru Lasmini. Kau tahu? Guru menceritakannya kepadaku. Dan aku percaya kau, Anjani. Sebab kau serupa dengan Guru Lasmini. Aku ingin bertemu dengan ibuku. Pergi? Iya, pergi mencari kamu. Mencari aku? Iya, dengan Raden Bentar. Apa? Raden Bentar? Iya, Raden Bentar datang ke sini mencari kamu. Sekalian memberitahu Guru Lasmini bahwa kau pergi dari rumahmu tanpa pamit. Kalau Raden Bentar sudah tahu aku minggat dari rumah, tentu ayahku yang mengabarkannya kepada dia. Dan dengan begitu, semua orang sudah tahu. Iya, memang. Menurut Raden Bentar juga begitu. Ayahmu, Tumenggung Gita Nyali, bersama ibu tirimu, Dewi Savitri, datang ke Madangkara melaporkan tentang kau kepada Tuanku Brahma. Mengapa Ibunda Lasmini dan Raden Bentar tidak menunggu aku di sini? Bukankah sudah tahu kalau aku akan ke sini? Sebab mereka cemas. Cemas? Kau bukan seorang pengembara, tidak punya pengalaman menempuh perjalanan jauh, menantang mara bahaya. Jadi tentu akan mengalami kesulitan. Itulah makanya Guru Lasmini dan Raden Bentar memutuskan untuk memapakmu. Nah, memotong jalur perjalananmu. Tapi rupanya berselisihan jalan. Sebab buktinya kau datang ke sini sendirian. Rupanya ketika aku diculik gerombolan penjahat itulah aku berselisih jalan dengan Ibunda Lasmini dan Raden Bentar. Diculik gerombolan penjahat? Iya. Tapi aku berhasil melarikan diri. Hebat juga kau. Bisa meloloskan diri dari cengkraman gerombolan perampok. Hyang Widi melindungi aku. Ternyata dugaan guru benar. Kau mendapat kesulitan. Jadi alasan guru dan Raden Bentar untuk mencari kau kuat. Selain itu, sekalian bulan madu. Bulan madu? Iya. Kau belum tahu hubungan Raden Bentar dengan Guru Lasmini? Belum. Hubungan apa? Hubungan asmara. Hubungan asmara? Wah, kau ketinggalan zaman. Semua orang sudah tahu. Raden Bentar kekasihnya Guru Lasmini. Kenapa kau tidak tahu? Betulkah yang kau katakan itu?
Pertama, Raden Bentar menjalin hubungan cinta asmara dengan guruku Lasmini. Dan puncaknya yaitu di sini, di pondok ini. Dan kamar inilah yang menjadi saksi. Kamar ini. Di kamar inilah mereka berbulan madu. Nah, tempat tidur ini menjadi saksi sebagai ranjang pengantin bagi Raden Bentar dan Lasmini. Pingsan. Wah, Anjani pingsan. Bagaimana nih? Sudahlah, jangan menangis. Terimalah kenyataan itu dengan hati yang lapang. Mengapa kau ceritakan ini semua kepadaku? Sebab kekasihmu adalah kekasih ibumu. Aku menceritakan itu semua supaya kau bisa menilai kedua orang yang kau cintai itu. Artinya kau menjadi tahu siapa Raden Bentar, kekasihmu itu, dan siapa Lasmini. Nah, ibumu itu. Kemudian kau harus mengambil kesimpulan. Apakah akan diteruskan perjodohanmu dengan Raden Bentar atau tidak? Nah, kalau menurut aku, diteruskan saja. Diteruskan? Iya. Sebab Raden Bentar mencintai kamu. Dan Lasmini sangat setuju dan merestui. Bahkan merasa bangga dan bahagia bila kau menjadi istrinya Raden Bentar. Tapi, alah, persoalan begitu biasa. Jangan sok suci. Mana ada sih manusia di kolong jagat ini yang suci? Peristiwa seperti itu tidak perlu dibesar-besarkan. Tidak perlu dimasukkan ke dalam hati. Nah, nanti jadi makan hati. Sebab bukan berarti kau mendapat laki-laki bekas ibumu. Tidak, itu, ya, tidak begitulah. Kata-katamu sangat menusuk hati. Pedas dan menyakitkan. Hah? Aku tidak mau berkata yang berbelit-belit, penuh berbunga-bunga kata. Lebih baik langsung pada sasarannya, supaya jelas masalahnya. Kau sekali-sekali jangan menganggap Raden Bentar bekas ibumu, ya. Jangan begitu. Sebab terjadinya hubungan di antara mereka sangat wajar. Sebagai dua jenis manusia yang saling membutuhkan. Tapi Raden Bentar masih sangat muda. Dan ibuku sudah tua. Apa artinya umur? Kalau suka sama suka, mau apa? Tidak usah terlalu jadi pikiran. Yang sudah, ya sudahlah. Yang penting sekarang Raden Bentar mencintai kamu. Bahkan sudah dipertunangkan dengan kamu. Ya sudah, beres bukan? Terima kasih Yulidar. Kau mau kemana? Kemana saja. Loh, kok kemana saja? Kau jangan patah hati ya. Masih muda, jangan suka cengeng. Sampaikan salamku kepada ibuku dan kepada Raden Bentar. Lebih baik kau pulang kembali ke rumahmu di Pajajaran. Sebab kalau kau ngelantur kemana-mana, persoalannya jadi berlarut-larut. Tidak berketentuan. Tapi kalau kau pulang ke rumah, semua permasalahan bisa dirundingkan. Sebab tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Iya, selamat tinggal. Selamat jalan. Kudaku, bawalah aku kemana kau suka. Bawalah aku ke tempat yang bisa melupakan kepedihan hati. Ada apa, kudaku? Kenapa kau gelisah? Kau takut? Jalanlah terus. Di tengah-tengah hutan rimba belantara di sana, mungkin kita akan menemukan kesenangan. Harimau sekali.
Rama Begawan, kena! Bagus, bagus. Lemparanmu kena dengan tepat, Batara. Dan harimau itu mati dengan seketika. Padahal saya lempar hanya dengan sepotong kayu, tapi kepala harimau itu retak. Berarti tenaga dalam saya sudah hebat ya, Rama Begawan. Ya, cukuplah. Sekarang kau periksa gadis itu. Nampaknya dia pingsan. Ya, gadis itu pasti pingsan. Sebab kudanya ketakutan. Meringkik-ringkik sambil mengangkat kaki depannya tinggi-tinggi. Tentu saja gadis itu terlempar dan terbanting ke tanah, Begawan. Kepalanya membentur akar pohon. Itu yang membuat dia pingsan. Iya, Rama. Gadis ini kelihatannya sedang berduka, Batara. Sedang dirundung kesedihan yang amat sangat. Sebab dia sama sekali tidak takut melihat harimau yang besarnya sebesar kuda itu mengaum-ngaum. Gadis ini orang mana ya, Rama? Kenapa penunggang kuda sendirian memasuki hutan ini? Padahal di hutan ini banyak binatang buas. Aku tidak tahu, Batara. Lebih baik kita bawa saja ke padepokan kita. Harimau itu saya bawa, Rama? Ya, kau kuat memikul harimau sebesar itu? Kuat, Rama. Ya, Kuat. kalau kuat bawalah. Aku akan menggendong gadis ini. Baik, Rama. Oh, ya. Wah, berat sekali harimau ini. Nah, gadis ini sudah aku gendong. Ayo, kita berlari ke rumah kita di puncak Gunung Semeru. Baik, Rama. Kerahkan ilmu lari cepat, pilar pawana. Baik, Rama. Di mana aku ini? Apa yang terjadi dengan diriku? Kenapa aku ada di sini? Ya, aku ingat. Aku menunggang kuda di sebuah hutan. Lalu ada harimau. Kudaku ketakutan. Aku jatuh dan apakah aku sudah mati diterkam harimau? Dan sekarang aku berada di dalam perut harimau. Tidak, bukan. Aku berbaring di atas sebuah balai-balai. Di dalam sebuah rumah yang sederhana. Rumah bambu. Tapi bersih dan rapi. Rumah siapa ini? Aku tidak apa-apa. Badanku tidak sakit. Dan aku tidak luka-luka. Lebih baik aku keluar. Aku ingin tahu. Aku ini ada di mana. Pemandangan yang indah terhampar di bawah sana, di lembah. Udaranya dingin sekali, seperti hawa di gunung. Kau sudah bangun? Aduh, kaget benar aku. Kenapa kaget? Siapa kau? Batara. Batara? Batara apa? Batara apa? Batara Siwa, Batara Wisnu, atau Batara Brahma? Aku bukan dewa, namaku Batara. Ya, Batara saja. Tidak pakai apa-apa lagi. Aku yang punya rumah ini. Oh, rumah ini punya kamu? Bukan kok, punya Rama Begawan. Rama Begawan? Siapa dia? Guruku. Guru kamu? Ini padepokan. Oh, ini padepokan. Ya, rumahnya ada dua. Ini satu, yang satu lagi di sana. Agak ke bawah. Aku tinggal di sini.
Rama Begawan tinggal di rumah yang di bawah itu. Dekat sekali. Tapi dari sini tidak kelihatan sebab terhalang pohon-pohon tinggi. Ini di puncak gunung? Iya, Gunung Semeru. Hah? Gunung Semeru? Kenapa kau terkejut? Oh, Dewata yang agung. Perjalananku kenapa sampai sejauh ini? Kamu orang mana? Pajajaran. Oh, kamu orang Kulon. Iya, Kenapa ngeluyur sampai ke sini? ngeluyur. Aku tidak ngeluyur. Begini saja, ayo kita menghadap ke Rama Begawan. Kau harus bercerita kepada beliau. Iya. Sebentar. Ada apa? Kau pasti lapar ya? Iya, lapar sekali. Dari kemarin aku belum makan. Ini, aku punya makanan. Wah, dodol. Dodol? Apa dodol? Makanan ini namanya dodol. Di sini namanya jenang. Jenang? Iya, makanlah. Buat ganjal perut. Nanti sore baru makan nasi ya. Iya. Menurut Batara, kau orang Pajajaran. Betul, Rama Begawan. Apakah sedang mengembara mencari ilmu sampai di wilayah ini? Bukan, Rama Begawan. Oh, lalu? Saya sedang mencari ibu saya. Ibu dicari-cari. Memangnya ibumu pergi dari rumah? Tidak bilang-bilang. Wish, Batara, biarkan dia bercerita. Jangan dipotong dulu. Maaf, Rama. Nah, teruskan. Ketika saya masih bayi, ibu dan ayah saya berpisah. Barulah setelah saya sebesar ini, saya tahu bahwa ibu saya yang membesarkan saya selama ini adalah ibu tiri. Sedangkan ibu kandung saya tinggalnya di Gunung Lawu. Lalu kau pergi ke Gunung Lawu untuk menjumpai ibumu. Betul, Rama Begawan. Pasti kau minggat ya? Iya, saya akui. Saya memang minggat. Ketemu tidak dengan ibumu di Gunung Lawu itu? Tidak. Kenapa? Karena ternyata ibuku juga sedang mencari aku ke Pajajaran. Wah, berselisih jalan itu. Benar. Maksud ibuku akan menyongsongku di tengah perjalanan. Kenapa harus disongsong? Sebab ibuku cemas. Karena aku bukan pendekar yang biasa mengembara. Belum pernah melakukan perjalanan jauh. Takut mengalami apa-apa di jalan. Maka ibuku bermaksud menyongsong aku. Tapi berselisih jalan. Anjani, Iya, Rama Begawan. kau di Pajajaran, ibumu di Gunung Lawu. Kenapa ibumu bisa tahu kalau kau sedang pergi ke Gunung Lawu untuk menemui dirinya? Diberitahu oleh Bentar, Bentar, siapa dia? tunangan saya. Ternyata kau telah bertunangan. Bentar diberitahu oleh ayah saya bahwa saya minggat. Lalu Bentar menyusul saya ke Gunung Lawu dan tidak menemui saya sebab saya belum sampai di Gunung Lawu. Lalu dia menceritakannya kepada ibu saya. Begitu. Ibumu tidak tinggal di sebuah desa atau di kampung atau di kota, tapi di sebuah gunung. Apakah ibumu itu seorang guru di sebuah padepokan? Benar, Rama Begawan. Ibu saya ketua perguruan Anggrek Jingga di Padepokan Gunung Lawu. Wah, hebat sekali. Namanya Anggrek Jingga. Entahlah, kenapa dinamakan begitu. Tapi mengapa kau meninggalkan Gunung Lawu? Seharusnya kau menunggu sampai ibumu datang. Betul kata Rama Begawan. Gadis ini sedang bersedih hati, berduka dan nestapa. Rama Begawan tahu? Tentu saja tahu. Rama Begawan sangat sakti. Bisa tahu perasaan orang. Bukan begitu, Batara. Aku berani mengatakan bahwa Nak Anjani ini sedang bersedih hati. Sebab meskipun mau diterkam harimau, dia diam saja. Tidak memberikan sikap dan gerak apa-apa. Sepertinya yang pasrah saja. Benar, Rama Begawan. Saya sedang bersedih hati. Hati saya sangat pedih. Mengapa saya tidak menunggu sampai Ibunda Lasmini datang? Kasihan kau, Nak. Aku bisa merasakan hatimu yang hancur. Saya tidak akan mencari ibu saya dan juga tidak akan pulang kembali ke rumah. Lalu kau akan pergi kemana? Saya tidak tahu, Rama Begawan. Tinggallah di sini 1 atau 2 hari sampai hatimu tenang. Setelah itu barulah kau membuat rencana hendak kemana. Terima kasih, Rama Begawan. Anjani. Batara. Kau duduk menyendiri di sini.
Pasti kau sedang melamun ya? Tidak, aku sedang menikmati pemandangan. Pemandangan di puncak Gunung Semeru ini indah sekali. Baru kali ini aku melihat pemandangan yang indah seperti itu. Soalnya kau tidak pernah mengembara. Coba kalau sering mengembara, melihat pemandangan yang indah, biasa saja. Seperti makanan sehari-hari. Kalau begitu, kau sudah bosan melihat pemandangan yang indah di sekitar sini? Sudah aku katakan, pemandangan yang indah bagiku ibarat makanan sehari-hari. Kau makan setiap hari bukan? Tentu saja. Kalau tidak makan, bisa mati. Bosan tidak? Makan nasi tiap hari terus-menerus sepanjang tahun? Tidak. Nah, pemandangan yang indah itu seperti nasi. Oh, begitu. Anjani, lebih baik tinggal saja di sini. Di sini kau bisa belajar silat kepada Rama Begawan dan ilmu kadikjayaan. Nanti kau bisa jadi pendekar yang hebat. Dan kau akan bisa membalas sakit hati, membinasakan Bentar, kekasihmu yang gila itu. Hah? Membinasakan Bentar? Kau ngawur. Katanya kau sakit hati. Memang aku sakit hati. Tapi aku tidak dendam. Laki-laki seperti itu harus dikasih pelajaran, biar kapok. Tapi tidak dengan kekerasan. Lalu dengan apa? Aku sendiri tidak tahu dengan cara apa. Gampang. Gampang. Kau kawin saja.